istirahat dulu oleh ketua kelas. Duduk siap. Siap. Belajar kita baca doa. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu, siapa yang tidak masuk hari ini? Abia. Kenapa? Sakit. Sakit. Apa? Kenapa? Sakit. Sakit. Oke, kita siapa lagi? Ada lagi? Sakit. Sakit. Ada 3 orang ya? Ya. Kita doakan mudah-mudahan kamu yang sakit nanti. Satu lagi siapa? Enggak. Oke, ada 4 orang yang sakit. Mudah-mudahan kita doakan ya. Ya. Kalian bisa sehat dan nanti esok hari bisa bergabung kembali. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, ini di awal pertemuan yang lalu kamu sudah mengetahui apa itu teks deskripsi ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai, nah ada pertanyaan pemantik dulu nih. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, apa kenangan paling menyenangkan yang kamu miliki tentang acara keluarga? Ya, silakan. Siapa yang mau berkomentar? Pernah menghadiri sebuah acara keluarga? Pastinya pernah ya. Nah, siapa yang mau pendapatnya? Acara seperti apa? Silakan mengucapkan kenangan paling menyenangkan yang kamu miliki tentang acara keluarga. Apa aja boleh? Ayo. Ya, saya waktu itu mengikuti acara apa? Di sana kami melakukan apa? Pas itu ngadain pas tahun lalu ya Ibu, Ya, ada boleh. kegiatan lomba di Agustusan antara keluarga besar. Di sana kita ngelakuin perlombaan yang macam banyak banget, terus seru banget banyak Keluarga. ya khusus keluarga saya kumpul-kumpul, terus dari keluarga jauh juga kan ada yang datang. Bagus. Tepuk tangan buat Kartika. Bagus sekali ini acara keluarganya ya. Kayaknya tidak semua orang itu ada acara seperti itu ya. Ada 17-an. Biasanya kita 17-an tuh adanya di kampung ya. Ada di sekolah. Ini ternyata di keluarga ngadain acara 17-an tuh luar biasa sekali bagus ya. Kalian semua punya kenangan-kenangan manis kalian dengan keluarga masing-masing ya. Tidak semuanya manis sih, pasti ada yang sedihnya, ada yang lucunya, ada yang lainnya ya. Tapi semuanya pasti punya kenangan masing-masing dengan keluarga. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana kamu akan mendeskripsikan pengalaman tersebut dari sudut pandang orang pertama? Kita udah pernah bahas nih orang pertama ya. Ya, udah pernah bahas ya? Ya. Tentang sudut pandang orang pertama. Kalau kamu menceritakan pengalaman-pengalaman kamu ya tentang keluarga itu menggunakan sudut pandang orang pertama, itu cirinya apa? Bagaimana tuh? Ayo. Ayo, Sulaiman ya. Kata saya, aku. Boleh berdiri dulu boleh. Ya, bagaimana tuh caranya kalau mau mendeskripsikan menggunakan sudut pandang orang pertama? Menggunakan kata saya, aku, dan lain sebagainya. Iya, jadi mendeskripsikan diri sendiri ya. Ngomongin pengalaman apa yang sudah kita lakukan, bukan pengalaman orang lain. Terima kasih, silakan duduk. Ya, jadi betul yang disampaikan Sulaiman tadi. Bagaimana cara mendeskripsikan menggunakan sudut pandang orang pertama tadi yang diceritakan bukan orang lain, tapi diri sendiri. Bisa menggunakan kata saya, aku, atau kalau banyak kan bisa pakai kamu. Betul.
deskripsi menggunakan sudut pandang masing-masing. Tentu saja tema yang akan kita gunakan nanti adalah tentang keluarga. Oke. Nah, kenapa sih kita harus belajar menulis deskripsi nih? Apa sih manfaatnya? Ini yang pertama, manfaatnya adalah ini penting banget nih. Apa sih berkomunikasi? Ngomong ya, ngobrol ya, berbicara. Ketika kamu semakin terlatih untuk menulis teks deskripsi, semakin terlatih juga tidak ngobrol, pintar banget ngobrol ya. Semakin terlatih juga untuk bisa berkomunikasi, bisa ngobrol, baik dengan lawan jenis, dengan banyak orang ya, atau dengan orang lain di dunia maya. Ini hubungannya dengan manfaat yang kedua. Sebenarnya Slido ini banyak banget. Manfaat yang kedua yang tidak kalah pentingnya, ternyata dengan belajar menulis deskripsi, nah ini bisa jadi lahan cuan buat kamu, bisa jadi ladang pekerjaan. Ya, zaman sekarang ada namanya afiliator. Tahu afiliator? Tahu tukang iklanin produk-produk ya? Telegram yang iklanin dia udah pakai produk apa, terus iklanin ke netizen biar percaya. Akhirnya kalau percaya beli produknya. Yang dapat uang siapa? Selain produsennya ya, kamu sebagai pasti iklan ya, sebagai afiliator. Nah ini kalau kamu pintar bikin kata-kata, pintar ngomong, nah, orang yang nonton kamu terpengaruh, akhirnya beli produk tersebut, dan itu bisa dijadikan sebagai ladang pekerjaan ya kalau yang ahli di bidang ini. Oke, manfaatnya sudah. Sekarang kita ulang sedikit tentang materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Teks deskripsi. Kita pernah bahas ini, yuk siapa yang tahu? Itu apa? Iya, menggambarkan suatu objek ya. Bisa tempat, bisa manusia, bisa benda, bisa apapun itu ya. Jadi betul sekali. Nah, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau tempat secara terperinci. Ini seolah-olah si pembaca tulisan kita ya bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan, bisa pokoknya seolah-olah kelihatan aja itu bendanya ya. Nah selanjutnya, kedua, apa yang dimaksud dengan sudut pandang orang pertama? Tadi sudah dibahas lagi. Ayo siapa yang lainnya? Sudut pandang orang pertama itu cerita yang menceritakan tentang dirinya sendiri. Sudut pandang pertama itu bisa menggunakan kata aku, saya, atau kalau rame bisa menggunakan kata kami. Iya, betul. Tangan buat kita. Satu dengan sudut pandang orang pertama betul tadi ya. Jadi posisi pengarang kita sebagai penulis memposisikan sebagai pelaku utamanya kita yang ada dalam cerita. Jadi kita menceritakan diri kita sendiri, otomatis menggunakan aku, saya, atau kalau banyaknya kamu. Oke, selanjutnya. Nah, biar kamu lebih fokus lagi ya. Jadi kita akan coba praktik mindfulness ini sebagai. Oke, sekarang kamu tidak boleh melakukan apa-apa dulu ya. Kita stop sejenak. Praktik mindfulness menggunakan teknik stop. Apa itu stop? Stop, berhenti. Kemudian T-nya take breath. Kemudian observe dan proceed. Apa itu? Pertama kamu berhenti dari semua kegiatan apapun ya. Relaxkan, duduk dengan tenang, dengan nyaman. Mungkin nanti akan ada kata-kata dari ibu. Kemudian ambil nafas secara perlahan, nanti akan ibu pandu. Kemudian observe, amati apa yang kamu rasakan, dan proses itu baru kita lakukan kembali nanti aktivitas pembelajaran kita setelah ini. Oke, paham? Nah, sekarang ambil posisi duduk dulu yang tenang. Mari kita semua tenang dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit. Sebelum mulai, silakan kalian duduk dengan nyaman, ya, senyaman mungkin, duduk seperti apa yang bikin kamu nyaman. Akan tetapi, duduklah tidak membungkuk, duduk dengan tegak, dan kedua bahu tetap rileks. Rasakan
Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja senyaman mungkin. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Relax. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara masuk dan keluar lewat hidung. Rasakan rongga perut yang turun naik saat bernafas. Mari bernafas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernafas. Silakan bernafas dalam hitungan 4. 1, 2, 3, 4. Amati tubuh yang terasa rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian lemaskan kedua bahu, lengan, dan jari jemari. Amati nafas lebih tenang dan pelan. Amati perasaanmu saat ini. Amati pikiranmu saat ini. Apa yang kamu pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan kamu lakukan setelah ini? Ambil nafas sekali lagi. Lebih panjang dan perlahan. Baik, silakan buka matanya yang matanya tertutup. Kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan juga tubuh yang lebih rileks. Ya, apa yang kalian rasakan ini pastinya beda-beda ya. Kita lihat ada yang fokus, ada juga yang tercanda. Nanti di rumah bisa kamu praktikkan ini namanya praktik mindfulness. Ini untuk menenangkan diri kamu, ya, bukan cuma untuk di kelas. Di rumah juga bisa kamu gunakan. Kamu lagi marah, lagi kesel, lagi sedih, ya, salah satunya dengan melakukan praktik mindfulness. Mengamati setiap nafas yang sudah kamu berikan. Pastinya kalau kita sebagai muslim, praktik mindfulness yang paling nomor 1 itu adalah sholat. Itu praktik mindfulness yang tidak ada tandingannya. Kenapa? Karena dengan sholat yang benar, yang khusyuk, itu pastinya akan membawa ketenangan, akan membuat kamu rileks juga. Walaupun masalah, beban hidup dan lain sebagainya itu banyak banget, kalau kamu ambil wudhu kemudian sholat yang benar, kamu nikmatin sholat kamu, nggak tergesa-gesa, itu pasti akan menimbulkan ketenangan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalian amati beberapa gambar yang akan ibu tampilkan. Yang pertama, coba ada yang berkomentar, itu gambar apa sih? Gambar? Iya, orang mudik apa liburan kira-kira? Liburan. Nah, kayaknya mudik ya, karena di atas mobilnya banyak banget barang-barang.
Tangerang Bu. Tangerang, betul Tangerang. Naik kereta, naik mobil. Naik mobil kadang naik kereta Bu. Mobil kadang naik kereta. Yang di sana siapa nenek? Yang di Tangerang nenek. Bibi. Oh Bibi, ke sana ya. Pas liburan? Apa pas lebaran? Pas lebaran kadang liburan juga. Liburan juga ya. Oke, siapa lagi? Ada lagi nggak? Unik ke? Palembang, oh jauh banget. Orang Palembang. Oh jauh. Keluarga dari mama, dari papa, dari ayah. Terakhir ke Palembang. Nenek di sana, dari Palembang. Oke, siapa lagi? Ada nggak? Aku di Rangkas nggak apa-apa, mau di ke Malingping, ke Bayang misalnya. Sama aja tuh juga mudik. Siapa lagi yang sama mudik? Enggak, rumahnya sebelahan sama neneknya ya. Ada berapa ya? Oke, selanjutnya ini gambar apa? Makan bareng. Ya, makan bersama, berkumpul bersama keluarga ya. Itu kayaknya, nah bisa jadi juga lagi bukber ya. Ya. Bisa jadi lagi kumpul lebaran ya, lagi makan bareng. Di situ ada ketupat juga tuh ya. Nah itu siapa di sini yang makannya masih suka berbarengan dengan keluarga? Nggak mesti di kursi ya, mungkin di bawah. Iya. Tapi bareng makannya nggak sendirian. Cum, makannya udah sendiri-sendiri. Masih bareng. Alhamdulillah ya. Ada momen tertentu bareng ya. Iya. Misalnya makan sore atau makan malam itu bareng-bareng tuh. Nggak mesti di kursi kayak gini. Bisa di lesehan. Tapi berbarengan. Ada baik, ada orang tua, ada mungkin ada kakak, ada bibi siapa yang ada di rumah itu makannya ayo atau di hari libur sarapan bareng ya siang atau malamnya itu momen-momen seperti itu harus kamu apa namanya wujudkan dalam kehidupan kamu sehari-hari harus kamu buat walaupun misalnya orang tuamu sibuk bisa kamu yang ngajak ayo mak kita makan siang misalnya makan apa bareng-bareng ya. Nah selanjutnya ibu ada video silahkan kamu kompor videonya. Ada yang bilang, mimpi itu harus dikejar. Ada yang bilang, bermimpilah setinggi-tingginya. Ya, itu yang Bapak ucapkan padaku. Bapak, mungkin tidak sempurna. Tapi aku bangga memilikinya. Itu sayurnya dihabisin juga Pak. Jangan tempenya doang. Ya kamu belajar yang benar ya, cepat-cepat ditongeng. Oh enggak Pak. Dah, ayo mau kuliah dulu. Assalamualaikum. Dia adalah sosok manis sakti yang selalu menghadirkan tawa. Nah gitu dong, rajin skripsiannya biar cepet lulus, lanjut SSD. S2. Aduh. Alhamdulillah. Seandainya bapak kamu membahagiakannya adalah mimpiku juga. Aku ingin bapak mengerti bahwa harapan terbesarku adalah kita. Berapa kali aku bilang sih Pak, Bapak tuh gak usah kerja lagi. Gini kan jadinya. Kerja itu tugas seorang bapak. Udah Bapak gak usah kerja lagi. Bagian pendapatan Bapak juga gak seberapa kan? Tapi bapak Ya tapi kalau Bapak punya berapa lagi kan sama siapa Pak?
gituan yang kenapa ini? Siapa yang mau berkomentar? Menurut kamu itu kan pandangannya beda-beda ya. Dalam video tersebut menceritakan apa sih? Siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Rum, ayo ge. Nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah, jangan takut salah. Oke, Natasha, silakan. Tentang anak yang akan mendapatkan orang tua sehingga orang tua sudah memenuhi kebutuhan anak. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan buat Natasha. Menurut Natasha, katanya video tersebut berisi tentang seorang anak yang ingin membahagiakan orang tuanya. Karena menurut si anak tersebut, selama ini orang tuanya yang sudah membahagiakannya ya. Jadi dia merasa ingin membalas apa yang sudah diberikan sama orang tuanya tersebut, terutama ayahnya. Karena di sini yang terlihat ayahnya dan tidak tahu kita ibunya kemana ya, yang di video tersebut menunjukkan hanya ayah. Bagaimana mereka ingin masing-masing ingin menciptakan bahagia untuk ayahnya, ingin anaknya yang bahagia ya, anaknya sebaliknya ingin ayahnya yang bahagia. Jadi itu merupakan hal yang patut kita contoh. Kita tidak mementingkan diri sendiri, kita mementingkan orang lain ya. Kita fokuskan untuk kebahagiaan siapapun yang ada di sekitar kita. Nanti akan kembali kepada kita ya. Nah, sama seperti ini, bapaknya ingin anaknya cepat lulus, katanya cepat jadi sarjana ya. Walaupun dia dengan keterbatasan fisiknya sakit ya, kalau dilihat di video tersebut fisiknya sakit, tapi dia tetap bekerja dengan begitu kerasnya agar kebutuhan anaknya itu bisa terpenuhi. Ternyata diam-diam si anaknya juga nggak nerima begitu saja ya apa yang dikasih sama orang tuanya, sama bapaknya. Tapi dia juga sebisa mungkin berusaha selain bersekolah, selain berkuliah, juga bekerja sambilan. Untuk apa? Untuk membahagiakan ayahnya. Jadi dia juga ingin ayahnya tadi dia ngasih yang itu ngasih kado apa? Ngasih apa? Iya, pakai kado yang diidam-idamkan semua umat muslim ya, selain berhaji itu berumroh. Karena harganya tidak main-main ya, jadi tidak bisa kayak beli ciki ya, terus ditabung dulu lumayan itu kado. Nah itu kado yang cukup membanggakan untuk si ayahnya juga. Oke, ini satu pembelajaran hidup buat kalian, dihubungkan dengan teks deskripsi menggunakan sudut pandang orang karena si perempuan tadi yang sedang berkuliah itu menceritakan dirinya sendiri, menceritakan kisah hidupnya. Dia menggunakan kata aku ya, ayahku dan lain sebagainya. Jadi dia ngomongin diri sendiri. Ini salah satu contoh dari teks deskripsi menggunakan sudut pandang orang pertama ya, dengan tema keluarga. Jadi dia ngomongin tentang keluarga. Baik, sekarang siswa berkelompok sesuai dengan hasil asesmen. Sebelumnya kita sudah melakukan asesmen ya, menggunakan apa? Quizzes kemarin aku tadi apa tuh ya, menggunakan quizzes, dan hasilnya sudah ada di ibu dan sudah ibu bagi menjadi kelompok yang sekarang kamu tempati ya. Ada kelompok A1, ada kelompok A2, ada kelompok B1, B2, C1 dan C2. Apa maksudnya ABC ini? Nah, maksudnya nanti akan dihubungkan ke antara tugasnya akan berbeda-beda. Jadi masing-masing kelompok ini memiliki tugas yang berbeda-beda. Kelompok A tugasnya yaitu mengidentifikasi bagian-bagian teks deskripsi. Ada pembuka, isi, dan penutup. Dan mencari kategori orang pertama dalam teks itu. Kelompok A itu A1 dan A2 ya. Nah, tugasnya sama tapi yang membedakan nanti teksnya. Kemudian kelompok B melengkapi teks deskripsi yang rumpang. Jadi ada teks, kemudian ada bolong-bolong. Nah, kamu isi bolongnya. Nanti teksnya beda antara kelompok ini dengan kelompok sana. Nah, yang terakhir, ini kelompok C1 dan C2 menulis teks deskripsi secara mandiri tentang keluarga. Jadi teks kamu bikin teks satu kelompok juga membuat. Jadi ada dua teks. Oke, paham tugasnya? Paham tugasnya? Satu kelompok. Jadi kamu berdiskusi
sedang berjuang dengan keluarga atau apapun juga. Yang penting temanya keluarga. Paham? 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 Iya. Jadi hasil asesmen kemarin ini adalah kelompok tinggi, ini kelompok menengah, kelompok sedang, dan ini kelompok yang mohon maaf agak rendah nilainya. Ya. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Yang penting proses belajarnya kita sama. Oke, sekarang ibu akan bagikan LK. Ini kamu isinya langsung di sini. Ya, kalau yang kelompok A, kamu langsung menandai di sini sudah ibu sediakan teksnya. Kelompok A, 1 dan A2. Kamu tinggal menandai bagian pendahuluannya mana di pinggir sini ya. Isinya mana dan bentuknya mana, bagian-bagiannya. Kemudian kamu garis bawahi yang mana yang menandakan kata ganti orang pertama. Hanya itu tugasnya. Oke, paham? Ada pertanyaan, kelompok? Tidak ada? Oke, yang kelompok B sudah ibu sediakan di sini. Ayo, itu. Ya, bolong-bolong. Ada yang bolong-bolong, kamu tinggal isi dengan kata-kata yang sesuai. Nah, yang kelompok tinggi, mohon maaf ini kosong lompong. Silakan diisi dengan teks deskripsinya ya. Bagikan ini kelompok A1. Langsung diisi jawabannya. Tulis dulu nama kelompoknya ya. Kelompok B1. Kemudian B2. Silakan dikerjakan. Tidak usah banyak-banyak ceritanya ya. Tidak perlu banyak-banyak apa-apa ya. Yang penting ada awal, tengah, ada akhir. Sekarang kita waktunya presentasi. Kelompok B, ada yang sudah? B2 dan 1. Bacakan. Semuanya boleh maju, nanti bacanya bagi-bagi. Teman-teman kamu tadi ya, baik dari kelompok A, kelompok B, dan ya, kita sudah dengarkan, tidak ngobrol. Kita sudah dengarkan kelompok A tadi menyampaikan tentang bagian-bagian dari tes analisis serta yang mana yang termasuk sudut pandang orang pertama. Tadi sudah ya, ada aku katanya ya di dalamnya, kemudian ada juga kamu. Kemudian kelompok B tadi sudah berdasarkan hasil 3 kelompoknya juga, yang bagian-bagian rumpangnya sudah terisi ya. Nanti akan kita bahas lebih jauh lagi, ibu akan koreksi, nanti dikumpulkan hasilnya, ibu akan koreksi lagi yang mana jawaban yang betulnya, apa yang salahnya. Kemudian yang kelompok C juga sudah menyampaikan hasil diskusinya, tadi membacakan cerita keluargaku adalah rumah. Ya, jadi sudah dipilih satu cerita bagus
Silakan di bagian subjek kamu tulis nama, di bawahnya baru kamu ungkapkan yang kamu rasakan. Hari ini kita belajar tentang teks deskripsi dan sudut pandang orang pertama, ya. Kemudian ketiga juga tentang deskripsi dan sudut pandang orang pertama. Yasmin belajar tentang menulis teks deskripsi menggunakan sudut pandang orang pertama. Kartika sangat senang karena cara pembelajarannya sangat dipahami. Kemudian saya merasa sangat menyenangkan. Seru, ya, senang dan seru. Oke, baik ya. Kalian sudah mengumpulkan apa yang kalian dapatkan hari ini ya? Dari aku kemudian kalian juga sudah mengumpulkan rasanya ya. Rasanya yang sudah kamu rasakan setelah belajar kali ini. Nah, selanjutnya perhatikan. Dan yang belum apa ya? Selanjutnya untuk tugas di rumah nanti. Tadi kan kita belajarnya berkelompok ya. Nah, untuk di rumah nanti sebagai tugas mandiri, kalian coba secara mandiri sendiri-sendiri membuat teks deskripsi menggunakan sudut pandang orang pertama dengan temanya masih sama, kita tentang keluarga. Silakan ceritakan